Bro, nama lu siapa di sini? Nama gua Agung Bu. Ya, lu sekarang program apa? Gua visa Studi kan. Jadi lu udah berapa tahun di sini? masuk setahun sih. Setahun. Lu modal ke Jepang kira-kira kisaran berapa? Modal untuk berangkatnya aja atau dari pendidikannya? Kayak pendidikan. Oh, gua dari nol, dari nggak bisa baca tulis hiragana. Enggak, duitnya, Cok. Iya. Duitnya Itu sekitar 40. 40 juta. Tapi lu di sini Bener dari nol tapi ya. Dari nggak bisa baca itu ya. sampai bisa. Sampai lancar ngomong bahasa Jepang ya. Bukannya lu di sini program beasiswa ini, Iya, beasiswa. itu kan beasiswa. Karena gua kan Nihongo Gakko ya. Ah. Kalau Nihongo Gakko jalur mandiri itu di atas 100 lebih. Oh. Tapi lu gratis. Gua kan gratis, tapi kan 90% ditanggung, 10%-nya itu kita keluarin. Ya namanya bisnis di Indonesia, LPK kan minta fee lah, ya kan? Iya betul sih. Keberangkatan gitu. Tapi itu 40 ini untuk biaya di LPK bukan? Enggak, itu 40 udah semuanya, dari biaya gua LPK, biaya visa, biaya dokumen, biaya COE, Paspor juga? Paspor juga. Anjir, Itu semua. tiket Tiket pesawat juga. Tiket pesawat juga gratis. Jadi lu siangnya sekolah, Sekolah. paginya sama sorenya ngantar koran. Iya, gua pagi jam 1 sampai jam 3 ngantar koran. Sore juga gitu. Tapi liburnya banyak. Libur banyak. Berarti sekarang lu umur 27. 27 ya. Hanya seumuran kita. Kira-kira pandangan lu nih buat orang-orang yang kira-kira mau ke Jepang gitu, dengan beasiswa Simbung ini worth it nggak? Oh, worth it sih. Worth it. Terutama kalau yang mau ngupgrade bahasa ya, yang mau ngejar N2, N1. Sangat worth it karena apa ya, kalau misalnya kita kerja sehari kan 8 jam ya. Terus ya aku normal manusia normal ya, bukan manusia ambis gitu. Maksudnya normal itu kalau pulang kerja itu ya rebahan gitu. Iya, sama Iya kan, gitu. jarang orang yang pulang langsung buka buku kanji Iya. gitu ya. Muntah gitu ngeliat kanji gitu Iya, kan. gila. Iya. Muak banget. Gue juga sampai sekarang tuh muak banget belajar bahasa Jepang, sumpah. Iya, enggak kok aja melihat apa hari lihat buku kanji aja muak juga. Iya sih. Apalagi mesti balik terus belajar lagi kan, yang ada normalnya kita ya. Iya, normal. Jadi kira-kira apa yang mereka harus persiapkan kalau misal mau ke Jepang gitu? Pertama biaya sih. Banyak orang terkendala di biaya. Biaya. Iya, harus berani buat di modal. Terus ke Jepang itu bukan cuman mau aja. Iya. Tapi Apapun mau kerja, kalau cuman mau aja setiap orang pasti mau. iya sih. Tapi yang tindakannya itu. Iya. Tindakan. Banyak orang yang nyerah sebelum sampai tujuan banyak ya sih. sampai nyerah baru ngeliat buku Minani Honggo bab 1 kok kayak gini tulisannya. Iya. Nah, itu masalahnya di situ. Iya. Belum apa-apa udah nyerah duluan. Iya, gimana udah ngeliat ujian JLPT nanti katanya. Iya. Gua aja gagal ini JFT A2 tuh 2 kali. Dua kali. Jadi ujian 3 kali tuh. Wah, gua bilang ini harus tembus nih, gua udah korban banyak nih. Iya. Tapi lu kira-kira bakal kerja apa nanti setelah lulus Nihongo Gakko? Gua kan udah lulusan S1 ya dari Indo ya, gua ngejar visa engineer aja. Engineer ya. Iya. Bisa bawa istri nggak sih di Bisa. sini, Cok? Bisa. Gajinya kisaran berapa tuh ya? 30. Engineer itu ya sama kalau dari pertama masuk ya kisaran 20. 20-an. Tapi kan gajinya naik terus. Iya. Terus visanya kan tiap tahun diperbarui tapi tambah batas gitu. Sampai kita kuat, sampai kita umur 50 masih kuat. Enaknya visa engineering kayak gitu, tapi itulah kalau lu mau lama di Jepang ya. Kira-kira orang-orang anak muda di Indonesia nih yang nggak ada kerjaan, terus gajinya cuman ya bukan cuman ya, tapi maksud gua ke luar negeri tuh gajinya gede, 2 digit. Menurut lu pandangan lu kayak mereka itu gimana? Gimana ya, kalau masalah gaji itu ya tergantung manusianya ya, bisa manajemen atau enggak. Iya. Ya, di luar negeri ini ya gimana ya, kalau mau gaji 30 juta tapi kalau boncos semua dibeli ya sama aja, nggak tabung. Ya, jadi banyak juga yang gajinya 2 digit tapi yang tabungan
nol. Iya. Ada aja banyak. Bukan cuma 1-2 orang, setengah manusia di sini gitu. Gila, setengah manusia di sini tuh ya. Iya. Gue ya teman-teman gue kayak gitu. Iya. Ada iPhone terbaru beli, Iya. ada sepatu pengeluaran terbaru beli. Iya. Mau lihat jalan-jalan jalan-jalan dulu. Iya. Itu sekali jalan-jalan mana ada cuma ngabisin 5.000 gitu. Nggak ada jalan-jalan Icimang, Nimang, Iya. Samang. Jadi 1-2-3 juta tuh pasti habis tuh kalau sekali jalan-jalan aja. Itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu. Bukan sebulan sekali. Iya sih, bayangin. Kan sebulan itu ada yang 2 kali jalannya. Jadi banyak orang yang akan tetap miskin walaupun gajinya sekarang 2 digit gak sih? Iya. Ya kayak percuma juga. Cuman kalau misalnya yang di Indonesia yang masih muda kayaknya rekomendasi gak sih ke luar negeri kerja? Kalau untuk ngeliat sekarang ya kita tahu lah Iya. Indonesia lagi kayak mana. Iya cuy. Iya. Pajak tinggi, biaya hidup udah mulai naik, gaji nggak sesuai naiknya. Gaji cuma berapa persen naik? Iya. Nggak Barang-barang. timbal baiknya itu nggak sesuai. Barang-barang tuh sekarang gaji tinggi banget harganya, sedangkan gaji naik berapa ribu doang gitu. Iya, kita mikir ya, yang gaji UMR ya yang 5 gitu. Itu gaji 5 juta di Indonesia. Itu ya gimana ya? Belum mau bayar kosan, biaya hidup. Ya ketabung 3 juta itu udah hebat. Udah dari hebat. gaji itu udah Iya sih. hebat. Jarang juga sih. Udah setengah dari gaji bisa nabungin tuh udah hebat sih. Di Indonesia juga banyak yang kayak Itu yang sendiri ya, yang masih sendiri ya, yang belum nikah. apalagi yang misal udah nikah. Iya. Makanya tapi gue tuh nyaranin yang masih umur 30 ke bawah tuh mending ke luar negeri kerja lah. Iya, gua saranin keluar negeri kerja sih. Karena apa itu range untuk nabung itu lebih tinggi. Walaupun Iya. memang biaya hidup tinggi, tapi di sini sesuai gitu. Sesuai kita. Gajinya sesuai, biaya hidupnya sesuai. Kalau kita semakin di sini meras tenaga, duit juga yang keluar yang kita dapat semakin gede gak sih? Iya, Di Indonesia beda cuy. beda. Kita kayak mau menjilat bagaimanapun gajinya segitu-gitu doang. Iya. Gitu. Iya. Semenjilat-jilatnya kita di Jepang tuh gajinya tinggi bro. Beda sama di Indonesia. Iya. Jadi menurut gua kayak luar negeri bukan cuma Jepang kok, banyak negara lain sih. Banyak. Ya yang paling deket ya Malaysia. Malaysia kan sekarang lagi bagus. Ekonominya lagi bagus, mata uangnya lagi bagus juga. Oh, Malaysia. gua gak tahu tuh. Malaysia. Paling setahu gua tuh gajinya di Malaysia pun 9-10 juta Iya, gak sih? 9-10 juta biaya hidup sama kayak Indonesia mereka. Iya. Gila kan. Ya, ketabung 5 juta dari Malaysia kan lumayan. 5 juta itu 5 juta tabungan loh. Iya sih. Dan ini menurut gua kayak orang di Indonesia tuh nabung 1 juta sebulan tuh udah luar biasa menurut gua, bro. Kalau ambil kasarnya ya, orang UMR gaji nabung setengah berarti 2,5 itu. Ya dibandingkan orang yang di luar negeri 2,5 itu. Waduh, orang ngeliat di luar negeri di 2,5 itu bukan gimana ya. 2,5 itu kayak udah ringan gitu. Iya. Di sini. Kayak 2,5 juta nasib itu juga ringan tuh gitu. kayaknya nggak bakal berubah kayak gitu Iya. deh. Menurut gue tuh kayak di Indonesia tuh kita bisa ngerubah nasib tuh kalau misal kita usaha kayak bisnis gitu. Jackpot. Kalau tuh jackpot kan Iya. bisnis itu jatuh bangun juga. Iya. Terus kalau enggak kita punya pendidikan tinggi jadi jabatan tinggi atau Iya. jadi pejabat yang korupsi gitu. Itu baru kita bisa kaya. Kalau misalnya kita kerja gaji UMR tuh kayaknya agak berat deh. Cuman masalahnya orang Indonesia ini di mana-mana sama satu, termasuk saya juga pingin cepet kaya itu. Gue juga sih sebenarnya itu masalahnya. Sebenarnya itu udah kesalahan fatal gitu. Pingin cepet kaya jadi terkena isu-isu yang aneh-aneh. Oh dijanjiin, apalagi orang-orang luar negeri ini, lebih rentan itu. Iya ya kayak. Lebih banyak. Gue sering bener dapet chat scam kayak gitu. Wah, no. Realistis. Kalau mau kaya ya nabung, investasi. Iya, nggak ada yang cepat kaya. Nggak ada istilah menggandain duit segini kesini. Kalau bisa kayak gitu, setiap orang udah kaya. Iya sih. Iya. Kira-kira sampai sekarang banyak yang ini ya, yang ngechat lu mau pinjam duit. Kalau itu mah Ada aja. Ada, pasti ada. Gua sering bingung.
selamat malam, kalau nggak assalamualaikum. Eh, Ini udah takut kalau orang udah ngucap salam ini. Satunya ping, waduh, kata jadi kalau udah ping. Itu waduh. teman lu atau keluarga? Teman, keluarga. Kemarin aku baru-baru aja dapat itu chat dari keluarga, Hmm. 2 juta dong. Wah, gila nggak tuh? Gila, kita ya kerjaan di sini enak gitu. Keringat sampai pantat mereka mau pakai duit seenak kita. Iya cuy, makanya gue mikir kayak kerja di luar negeri itu emang gajinya double digit, Iya. tapi kita capek juga cuy kerja. Itulah gue bilang di awal tadi, harus pintar manajemen yang ya kita harus pintar mengelola keuangan dari segi pengeluaran bulanan, investasi, terus untuk dana darurat, untuk terus lagi yang paling penting itu untuk jalan-jalan, untuk beli-beli barang itu harus disiapin juga sebenarnya. Nah, gue tuh belum nyiapin itu. Ya kalau kita mau ya nggak mungkin kita setahun mau diem aja di apa. Iya Setidaknya sih, kita iya. sisihin 1-2 mang untuk jalan-jalan gitu, ditabung gitu. Ya siapa tahu libur musim dingin tahun depan kan mau ke Hokkaido gitu. Wah, iya sih betul Ya sih. karena ya sekali boleh lah. Itu disiapin. Kadang HP juga perlu. Kayak yang udah HP dari Indonesia ya, teman-teman yang dari Indonesia bawa gitu kan di Jepang gitu. Wah, itu shock, ngeliat shock oleh orang Jepang. Oh gila, HP-nya kayak gitu semua. Full iPhone rata-rata sih. Di sini masih bawa Android, saya kan pakai Xiaomi itu, Xiaomi harga sejutaan, 1,5 juta. Langsung di ban, sinyalnya nggak ada. Saya tanya ke orang, ini nggak bisa dipakai, nggak boleh dipakai, harus beli HP lain. Mana enggak, harus nabung ini. Iya, itu kalau untuk yang awal-awal ya. Kalau yang udah ini, nah terus hati-hati juga, terus terbuai sama yang urusan barang baru beli. Hati-hati. Oke, mata nek.